Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini pertemuan yang ke-12 ya ini ya, bukan yang ke-12. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa dipersilahkan. Tentang definisi homomorfisme grup, ini sudah saya jelaskan kemarin pekan lalu di dalam whiteboard itu. Tapi sebelumnya sebenarnya di dalam video juga sudah ada tentang homomorfisme grup gitu ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi saya kira ini tentang definisinya. Kemarin juga sudah saya berikan contoh juga. Kemudian sifat-sifatnya lah, saya masuk ke sini ya. Sifat-sifatnya yang pertama kemarin itu sedikit sudah saya singgung. Kalau kita punya F itu adalah homomorfisme dari grup G ke grup G1, intinya ini antara dua buah grup itu ya, maka nanti F itu akan mengawetkan elemen netral gitu ya. Artinya elemen netral pada grup G itu akan dibawa oleh F ke elemen netral di G1, yaitu Fe ke E1 gitu ya. Kemudian ini juga kemarin saya jelaskan, dia akan mengawetkan elemen inverse. Jadi Fa inverse itu sama dengan inverse dari Fa gitu ya. Kemudian yang berikutnya dia akan mengawetkan subgrup juga ini. Kalau H itu adalah subgrup di dalam grup G, maka FH itu sama dengan subgrup di G1. FH itu berarti ini himpunan dari seluruh seluruh image-nya H di dalam G1 oleh pemetaan F atau oleh homomorfisme F gitu ya. Kemudian sebaliknya juga nanti F inverse-nya itu akan mengawetkan subgrup juga. Jadi kalau H1 itu adalah subgrup di G1, ini berarti G1 itu di kodomennya ya. Maka F inverse dari H1 itu berarti elemen dari G yang dipetakan di dalam H1 gitu ya. Dia tetap subgrup di G gitu ya. Dan bahkan jika H1-nya adalah subgrup normal, maka F inverse H1-nya juga tetap subgrup normal ya. Kemudian jika G itu adalah grup komutatif, maka ini image dari F di dalam G1 berarti ini ya, Fg ini image atau range-nya dia juga akan tetap komutatif. Dan jika elemen G sedemikian hingga ini bundaran A itu dibaca order dari elemen A gitu ya. Ini kalau kita bicara grup berhingga, maka nanti elemen A itu punya order, seandainya dia punya order yaitu n, ingat order yang tadi itu, berarti A pangkat n itu sama dengan netral gitu ya. Maka order dari FA itu akan membagi habis n. Gitu ya. Jadi dia faktornya n. Kemudian itu bukti-buktinya di sini ya. Silakan dipelajari sendiri nanti. Terus kemarin kernel juga sudah saya jelaskan ya. Sedikit saya ulang saja di sini. Apa itu kernel dari suatu homomorfisme? Kernel itu suatu himpunan ya. Dia ditulis dengan ker F gitu. Ker F artinya kernel dari homomorfisme F. Dia adalah himpunan yang isinya adalah ini. Elemen-elemen pada grup G yang dipetakan oleh homomorfisme F itu ke elemen netral di G1. Itu. Jadi ini nggak bisa pakai
secara coret ya, PDF nggak bisa. Jadi kalau kita punya ini pemetaan dari dari G ke G1 gitu, kemudian ada F, nanti elemen-elemen di G ini, di domain ini, yang dipetakan dibawa ke netralnya G1. Netral G1 itu berapa Pak? Dia tergantung dari operasinya. Kalau operasi grupnya adalah penjumlahan, maka elemen netral itu 0 berarti ya. Berarti elemen-elemen di domain ini yang dibawa ke 0 oleh F, itu disebut dengan kernel ini, himpunan kernel ini. Contohnya di sini, misalkan Z ke ZN. ZN itu misalkan langsung aja Z5 itu salah ya. Z5, terus FA itu dibawa ke kosetnya A, berarti A plus 5Z. Ya. A dibawa ke A plus 5Z. Dan nanti kernel dari F itu, kalau ini sama dia ini adalah Z5, maka dia pasti adalah kelipatan 5 nanti. Kenapa? Karena setiap kelipatan 5 di Z itu akan dibawa ke 0. Karena di dalam Z5 kita nggak punya bilangan 0 kan ya. Kita nggak punya bilangan 5, kita hanya punya 0, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi setiap kelipatan 5 kan sama saja nanti 5 modulo 5. 10 modulo 5, 15 modulo 5 ya, dan seterusnya, dia pasti akan jadi dibawa ke 0. Jadinya di sini kelipatan 5 itu pasti menjadi kernelnya F gitu ya. Contohnya. Kemudian ini kemarin juga sudah saya jelaskan tentang macam-macam homomorfisme. Dia ada 3 kemarin ya. Yang pertama adalah epimorfisme, kemudian yang kedua adalah monomorfisme. Apa itu? Epimorfisme itu adalah homomorfisme yang surjektif lah, ini yang untuk. Kalau monomorfisme itu adalah homomorfisme yang injektif gitu ya. Ingat lagi definisi tentang injektif dan surjektif. Surjektif itu bahasa sederhananya dulu kalau mungkin Anda di SMP atau SMA, surjektif itu kalau kodomennya habis gitu ya. Kalau kodomennya semua punya prapeta gitu ya. Itu surjektif. Kalau injektif, monomorfisme ini, injektif itu sederhananya kalau elemen-elemen di domain itu punya peta yang berbeda, tidak boleh punya peta yang sama. Itu injektif. Nah, kalau berlaku keduanya, maka dia disebut dengan bijektif. Nanti disebut homomorfismenya disebut dengan isomorfisme gitu ya. Nah, kelebihannya apa di sini? 518 ini. Kalau F itu injektif atau dia artinya dia adalah monomorfisme, maka kernel dari F itu hanya elemen netral. Tidak ada elemen kernel yang lain di sini. Kenapa? Kalau ada yang lain berarti dia pasti nggak mungkin injektif dong. Artinya ada lebih dari satu elemen yang dibawa ke netralnya kodomen kan, berarti nggak jadi injektif. Maka di sini if and only if, jika dan hanya jika. Kalau F injektif ya kernelnya hanya satu, yaitu elemen netral. Atau kalau kita punya kernel dari F itu elemen netral saja, maka F-nya pasti injektif itu. Berarti ini berlaku dua arah ya, if, F only if. Kemudian ini teorema 519, kalau F itu adalah suatu homomorfisme, maka kernelnya tadi itu, kernel tadi berarti satu himpunan ya dia ya. Kernelnya akan menjadi subgrup normal pasti. Subgrup normal ingat ya. Nanti kalau dia dibentuk koset, maka setiap koset kiri dan koset kanannya pasti sama. Jadi nanti kernel F bisa memfaktorkan grupnya berarti ya. Kita bisa membentuk suatu grup faktor dari kernelnya. Kenapa? Karena kernel F-nya subgrup normal. Betul. Kemudian contoh-contohnya langsung saja ya. Nah ini teorema 5112 ini menjelaskan tentang apa yang disebut dengan
homomorfisme natural, gitu ya. Ini berkaitan dengan kernel tadi sebenarnya. Jadi sorry, ini berkaitan dengan istilah grup faktor ya, grup faktor atau grup quotient. Kalau yang memfaktorkan itu adalah kernelnya, dia sebut dengan homomorfisme natural. Jadi gini, jika H adalah subgrup normal dari G, maka kita bisa mendefinisikan fungsi G dari G besar ke grup faktor G per H, gitu ya. Nanti definisinya bagaimana seperti ini. GA sama dengan AH, ini untuk setiap A elemen G. Artinya kita selalu bisa mendefinisikan homomorfisme dari elemen-elemen di dalam G ke elemen-elemen di dalam grup faktor G per H. Berarti dia elemen dibawa ke koset nih ya. A dibawa ke AH untuk setiap A elemen G. Lah nanti kalau tadi itu, kalau hanya adalah kernel, khusus berarti ini kejadian khusus, kalau yang memfaktorkan G itu adalah kernelnya sendiri, maka homomorfisme dari G ke G per kernel itu yang disebut dengan homomorfisme natural ini. Ini besok akan kita gunakan saat mendefinisikan teorema utama homomorfisme grup, gitu ya. Di bab yang terakhir besok. Terus ke sini dulu. Nah, ini definisi tentang isomorfisme tadi sudah saya singgung di awal tadi. Homomorfisme dari G ke G1 disebut isomorfisme jika dia adalah one-one dan onto. Berarti jika dia injektif dan surjektif sekaligus, itu maka F-nya disebut isomorfisme. Nah, kalau F-nya isomorfisme, maka antara kedua grup itu, G dan G1, itu disebut isomorfis. Gitu ya. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan isomorfis. Isomorfis itu apa? Isomorfis itu artinya dia serupa meskipun tidak sama, gitu ya. Jadi nanti kalau serupa itu maksudnya gimana, Pak? Maksudnya nanti seolah-olah dia mirip. Artinya jumlah elemen di G akan sama dengan jumlah elemen di G1. Elemen netral di G nanti dipetakan ke elemen netral di G1, gitu ya. Kemudian inverse dari setiap elemen di G itu pasti akan saling berkorespondensi dengan satu-satu dengan inverse dari elemen di G1. Gitu. Karena sangat mirip tadi itu. Nanti efeknya kalau kita belajar misalkan ya, untuk mempelajari suatu grup G, kita bisa juga mempelajarinya di G1. Kenapa? Karena adanya kemiripan yang sifat-sifatnya pasti berlaku di keduanya. Jadi untuk belajar suatu grup G, kita bisa mempelajari sifat-sifat G1 itu bisa saja. Itu jika keduanya saling isomorfis itu ya. Itu kelebihan isomorfis. Nah, kalau isomorfisme itu antara grup yang sama, jadi grup G ke G sendiri, maka dia disebut dengan automorfisme. Dan ini pasti ada gitu ya. Contohnya adalah fungsi identitas. Jadi fungsi A ke A sendiri, B ke B sendirian, dia akan membentuk suatu isomorfisme dari G ke G. Kalau ini sih jelas sama, bukan hanya mirip, tapi jelas sama, grupnya grup dia sendiri gitu ya. Nah, kalau seperti ini disebut dengan automorfisme. Tapi kalau grupnya berbeda, secara umum dia disebut dengan isomorfisme. Nah, kalau kita punya isomorfisme, kita akan punya sifat-sifat ini. Kelebihannya di sini, di teorema 514 ini. Kalau F itu isomorfisme, maka F inverse-nya juga pasti isomorfisme. F inverse ingat ya, ini pelajaran SMA dulu. Fungsi kebalikannya itu, kalau F itu dari G ke G1, maka F inverse dari G1 ke G itu dia pasti isomorfisme juga. Terus kalau dia homomorfisme saja tadi kan, kalau G komutatif, FG komutatif gitu ya. Jadi yang sama-sama komutatif hanya image-nya saja. Tapi kalau dia isomorfisme,
Ini yang komutatif sama seluruhnya, seluruh elemen di G1. Seluruh elemen di kodomen. Jadi jika G komutatif, maka G1 komutatif. Bahkan ini kebalikannya, jika G1 komutatif, maka G juga komutatif. Kenapa? Karena di sini if and only if, jika dan hanya jika, berlaku bolak-balik. Terus ini untuk semua elemen A di G, order dari A pasti sama dengan order dari petanya A. Ya. Nanti A itu di G, FA itu di G1. Terus ini G adalah grup torsi jika dan hanya jika, G1 juga grup torsi. G adalah grup siklik jika dan hanya jika, G1 juga grup siklik. Nah, ini tadi yang saya katakan di awal tadi. Karena sangat mirip sekali gitu ya. Nah, meskipun dia grup yang berbeda, maka sifat-sifatnya jadi sama semua di sini. Kalau komutatif, maka petanya juga komutatif. Grup torsi, maka G1 juga grup torsi. Ini grup siklik, ini juga grup siklik, dan seterusnya. Dia sangat-sangat mirip sekali nanti ya. Sifat-sifatnya akan, kalau berlaku di grup 1, maka juga pasti akan berlaku di grup satunya. Dan sebaliknya. Itu kelebihan kalau kita punya isomorfisme. Kemudian di sini teorema ini atas ini contoh-contoh saja. Contoh-contoh nanti bisa Anda pelajari sendiri. Teorema 5120 ini sifat yang berkaitan dengan grup siklik. Jadi setiap grup siklik berhingga berorder n, ingat ya, berorder n. Kalau order dari grup itu berarti adalah banyaknya elemen di dalam grup itu gitu ya. Jadi kalau kita punya grup siklik berhingga yang berorder n, itu pasti dia akan isomorfis dengan ini, Zn plus n. Jadi suatu bilangan bulat modulo n. Itu pasti. Silahkan Anda cari grup siklik apapun gitu ya. Nanti asal dia berhingga, dan kalau dia ordernya n, pasti dia akan isomorfis dengan Zn. Berarti bilangan bulat modulo n. Jadi kalau ordernya adalah 3, ya berarti nanti dia isomorfis dengan Z3. Kalau grup siklik berhingga itu ordernya adalah 4, maka dia isomorfis dengan Z4. Isomorfis itu berarti dia bisa didefinisikan antara keduanya itu homomorfisme yang injektif sekaligus bijektif, sekaligus surjektif ya. Ya. Kalau grup siklik itu infinite atau dia tak berhingga, maka pasti dia isomorfis dengan ini, grup Z atau bilangan bulat saja, grup bilangan bulat. Jadi itu bedanya. Kalau grup sikliknya berhingga, berorder n, dia isomorfis dengan bilangan bulat modulo n atau Zn ini. Tapi kalau grup sikliknya tak berhingga itu berarti elemennya sebanyak tak hingga ya. Dia isomorfisnya dengan bilangan bulat Z. Kemudian bilangan bulat Z itu ya. Kemudian ini akibat dari 5120. Setiap dua buah grup siklik yang berorder sama pasti dia isomorfis gitu ya. Setiap dua buah grup siklik yang berorder sama pasti dia saling isomorfis. Kemudian ini hanya sifat-sifat tambahan sih. Tapi kalau Anda mau belajar juga nggak ada masalah. Oh ya, mau nanya Pak. Silakan Mas. Itu yang apa ya tadi, yang awal tadi yang apa, yang order G itu Pak, yang sama dengan order G titik 2H tadi, terus dikalikan order H. Oh, ini tadi di koset ini berarti ya, di koset Mas ya? Iya Pak. Yang ini Mas. Iya Pak. Itu berarti yang kan tadi kalau misalkan Bapak tadi anggapannya tadi order G-nya ada 9 gitu ya tadi Pak. Ini kalau di contoh yang kemarin Mas, Z3 cross Z3 itu loh Mas. Oh iya Pak. 9 terus hanya itu yang
Itu H yang itu H itu kan subset yang dulu itu, subset yang diberikan itu. oh iya Pak. Dia kan ada 3 tuh Mas. Iya Pak. Lah, G dibagi H ini itu adalah indeks. Indeks itu berarti sederhananya ini adalah faktor G per H, Mas. Kemarin ada berapa kosetnya, Mas? Kemarin iya ada 9 Pak kali. Kosetnya kok Kosetnya ya. koset di dalam grup faktor itu, Mas. Jadi pertanyaan terakhir kan apa namanya elemen-elemen dari grup faktor G per H kemarin. Elemen dari Z3 cross Z3 per H kemarin ada berapa? Ada yang mencatat enggak? Berapa kemarin? 3, Pak. 3 ya. Ada 3 kan? Sudah saya jelaskan juga kemarin di papan tulis itu. Jadi Z3 cross Z3 kemarin ada 9. Isinya kan berarti 0,0, 0,1, 0,2, terus 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, 2,2. Itu kan elemen-elemen di G kemarin, Mas. Iya Masih Pak. ingat ya? Iya. Terus H-nya itu kalau nggak salah kemarin kan 00, 10, 20 ya Pak. 00, 10, 20 kan ada 3 kan, Mas? Iya Pak. Nah, kosetnya itu berarti yang kemarin itu loh, Mas, yang 01 plus H, terus 02 plus H sama 00 plus H kalau nggak salah. Ya nggak, Mas? Salah satu, Salah satu kosetnya Pak. bukan salah Iya. satu. Nanti karena apa? Karena nanti 11 plus H kemudian 10 plus H dan 12 plus H itu nanti akan isomorfis dengan yang lain. Maksudnya di dalam G per H itu kan hanya akan terbentuk 3 buah koset, Mas. Elemen dari grup faktor G plus H hanya ada 3 kemarin. Iya. Meskipun cara menulisnya boleh macam-macam kemarin. Saya sudah tuliskan kemarin di papan itu, Mas. Kelihatan Pak. Nah ini ya. Ini yang rekaman pekan lalu kan ini. Iya Pak. Ini loh, Mas. Ini kan kemarin Z3 kalau Z3 kan ini elemennya ada 9 tuh, Mas, ini, Mas. Ya iya Pak, 9. Ya, terus ini hanya kan ada 00, 10 sama 20. Ini kan elemennya ada 3 ini. 3. Iya Pak. Nah, nanti ke sini kalau kita tuliskan semua, ini kan kemungkinan dari koset yang terbentuk, Mas. Oh iya, iya Pak. Nah, ini seolah-olah ada 9, Mas, tapi bukan. Kenapa? Karena Iya, soalnya 9. sudah saya lihat kemarin, Mas. Yang Iya. 3 ini itu sama dengan yang 3 atasnya. 3 yang bawah ini juga akan sama dengan ini, itu loh, Mas. 9 atas 00 iya. plus H itu akan sama dengan 10 plus H, akan Iya. sama dengan 20 plus H. Iya. Ya nggak? 01 Iya, Pak. plus H sama dengan 11 plus H sama dengan 21 plus H. 02 plus H sama dengan 12 plus H sama dengan 22 plus H. Makanya nanti elemen dari grup faktornya ya hanya 3 ini aja. 00 plus H, 01 plus H, dan 02 plus H gitu maksudnya, Mas. Berarti ada berapa ini? 3. Ada 3. Ini yang dimaksud dengan indeks dari H di Oh. grup Z3 per Z3. Jadi ini yang dimaksud dalam ini, Mas. G.2H itu maksudnya adalah ini maksudnya. Elemen ini. Paham nggak, Mas? Oh iya, paham Pak.